Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Serlis Mirani, mahasiswa Diploma 3 Keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Ternate semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pemeriksaan fisik pada gangguan rasa aman dan nyaman pada pasien nyeri. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan nyeri di bagian kepala dan wajah. Pada pemeriksaan kepala dan wajah, secara umum, kepala tampak simetris dan tidak ditemukan kelainan bentuk. Ekspresi wajah tampak meringis dan tegang dengan dahi yang berkerut serta rahang yang mengatup, yang menunjukkan adanya ketegangan otot wajah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasien sedang mengalami ketidaknyamanan atau nyeri. Selain itu, ekspresi pasien tampak cemas dengan raut wajah yang terlihat lelah. Pasien tampak kurang rileks, kontak mata berkurang, dan menunjukkan tanda kelelahan yang dapat berkaitan dengan kondisi ansietas, stres, atau kurang istirahat. Baik, saya lanjut untuk pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan nyeri di bagian leher. Pada inspeksi, tampak leher pasien kaku dengan keterbatasan pergerakan. Saat palpasi, otot-otot teraba tegang. Pemeriksaan kelenjar getah bening atau KGB, leher tidak ditemukan pembesaran dan tidak menimbulkan nyeri tekan. Temuan ini mengarah pada adanya gangguan rasa aman dan nyaman berupa nyeri pada daerah leher. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks di bagian dada. Toraks terbagi menjadi 4. Ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi, pasien tampak mengalami diafrosis. Pola pernapasan terlihat cepat dengan frekuensi napas lebih dari 24 kali per menit. Pengembangan dada tampak minimal dan tertahan secara bilateral. Selain itu, tampak pulsasi jantung yang jelas dan cepat pada area sela iga yang kelima. Lanjut, pemeriksaan palpasi ekspansi dada saat inspirasi. Pada pemeriksaan palpasi ekspansi, dada dilakukan dengan meletakkan kedua tangan pemeriksaan simetris pada dinding dada. Dengan ibu jari yang mendekati garis tengah. Saat pasien melakukan inspirasi dalam didapatkan ekspansi dada menurun kurang lebih 3 cm. Dan pergerakan dinding dada tidak simetris yang menunjukkan adanya gangguan perkembangan paru. Lanjut pada pemeriksaan fremitus taktil dilakukan dengan meletakkan telapak tangan pada dinding dada pasien saat pasien mengucapkan kata 33 dan 99. 3399. Pada bagian atas dada, fremitus teraba meningkat atau menurun serta normal, sedangkan pada bagian bawah fremitus teraba meningkat ataupun normal yang mengindikasikan adanya perubahan hantaran getaran suara akibat gangguan pada jaringan paru atau rongga pleura. Pemeriksaan perkusi paru dilakukan dengan pasien dalam keadaan duduk. Pemeriksaan melakukan perkusi secara sistematis dan membandingkan kedua sisi dinding dada secara simetris dari apeks hingga basal paru. Hasil perkusi menunjukkan bunyi resonan sonor pada sebagian besar lapang paru yang menandakan jaringan paru berisi udara normal. Pada area tertentu terdengar bunyi hipersonan yang mengindikasikan
peningkatan udara dalam paru, kemungkinan berhubungan dengan kondisi seperti emphysema atau pneumothorax. Selain itu, pada beberapa bagian lapang paru terdengar bunyi bunges, peka yang menandakan adanya peningkatan densitas jaringan paru, seperti pada kondisi konsolidasi atau efusi pleura. Pada area tertentu juga ditemukan bunyi timpani yang menunjukkan adanya udara berlebihan di rongga dada, terstruktur ke rongga di bawahnya. Pemeriksaan auskultasi paru dilakukan menggunakan stetoskop pada lapang dada anterior dan posterior secara sistematis dan simetris. Pasien diminta untuk bernafas dalam melalui mulut selama pemeriksaan berlangsung. Pada auskultasi didapatkan bunyi nafas vesikuler pada sebagian besar lapang paru. Bunyi napas terdengar normal, namun frekuensi pernapasan tampak meningkat sesuai dengan kondisi ansietas cemas, di mana pasien cenderung bernafas lebih cepat, dangkal, tanpa adanya kelainan struktural pada paru. Selain itu, pada area tertentu terdengar bunyi nafas bronkofesikuler yang menunjukkan peningkatan transmisi suara nafas. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan, di sini ditemukan kondisi nyeri akut, di mana pasien cenderung bernafas atau bernafas tidak maksimal akibat nyeri, sehingga pola nafas menjadi berubah. Pada auskultasi juga ditemukan bunyi nafas tambahan, wheezing, yang terdengar seperti suara bernada tinggi, terutama saat ekspirasi. Bunyi ini menunjukkan adanya penyempitan jalan napas dan konsisten dengan diagnosis asma bronkial. Baik, pemeriksaan head to toe telah selesai dilakukan secara sistematis. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat membantu dalam menilai kondisi pasien secara menyeluruh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.